Ya, selanjutnya ada Ibu Siti Sa'diyah, Kasubdit Bina Guru RA dan Tenaga Pendidikan Direktorat GTK Madrasah. Selamat siang Bu Sa'diyah, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Ina. Ya, siang Bu. Lalu narasumber lain yang juga bergabung bersama kita siang hari ini ada Bapak Dr. Yun Yun, tim pengembang PKB Guru Madrasah. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kemudian nanti akan dijelaskan mekanisme pendaftarannya oleh tim aplikasi pendaftaran proposal. Ada Pak Andri Kurniawan. Selamat siang Pak Andri. Ya, lalu sudah bergabung bersama kita ada Ibu Zaiti Musafiroh juga sekali sebagai tim pengembang PKB Guru Madrasah. Selamat siang Bu Zaiti dari Cilegon ya Bu. Selamat siang. Ya, baik. Nanti kita menantikan kehadiran dari Bapak Direktur GTK Madrasah Kemenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, yang nanti akan bergabung bersama kita dan hadir juga saat ini bersama kita perwakilan dari Bank Dunia, ada Pak Stuart dan juga konsultan REPM IKR, ada Pak Fahrudin. Baik, langsung saja kita mulai. Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi yang ingin diketahui adalah bagaimana sih pemetaan mengenai KKG dan tendik madrasah ini ya, bagaimana cara mendapatkan jumlah KKG-nya gitu ya, dan bagaimana cara memastikan mekanismenya agar satu guru atau tenaga pendidikan ini dipastikan bisa ikut di satu kegiatan minimal seperti itu. Nah, ada Pak Ainur Rafiq yang bisa menyampaikan terkait hal ini. Silahkan Pak Rafiq. Oke, terima kasih. Suara saya didengar ya Mbak ya? Ya, jelas Pak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang kami hormati, Bapak konsultan dari World Bank yang kami hormati, teman-teman di komponen 3, juga teman-teman tim pengembang, PKB, juga para pemirsa yang siang hari ini bisa bersama dengan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya KKG, MGMP, dan sebagainya itu. Jadi guru dan tenaga kependidikan madrasah itu kalau mereka berkumpul kemudian bekerja itu yang kita sebut sebagai kelompok kerja. Bisa juga dari guru-guru RA, bisa juga dari kepala madrasah MI, bisa juga dari TO di madrasah sanawiyah, bisa juga para laboran yang di madrasah aliyah. Ketika mereka berkumpul kemudian bekerja, itulah yang kita sebut sebagai kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok kerja guru, yang kedua adalah kelompok kerja tenaga kependidikan madrasah. Jadi yang pertama adalah kelompok kerja guru madrasah, yang kedua adalah kelompok kerja tenaga kependidikan madrasah. Kelompok kerja guru itu kalau dilihat dari jenjangnya itu ada 4. Yang pertama kelompok kerja guru RA atau KKG RA, kemudian ada KKG MI, kemudian ada KKG MTS, tetapi namanya bukan KKG lagi. Untuk madrasah sanawiyah namanya bukan KKG, tetapi namanya adalah MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Demikian juga yang madrasah aliyah. Meskipun namanya adalah MGMP, tapi kita menyebutnya sebagai kelompok kerja. Namanya kelompok kerja. Itu sesuai dengan PMA 9 kepala madrasah, itu yang pertama. Yang kita kenal dengan istilah KKM. Kemudian juga ada yang namanya kelompok kerja pengawas yang kita kenal dengan istilah Pokjawas. Jadi bukan KKP. Dan yang ketiga itu adalah
kelompok kerja TU atau tata usaha, KKTU, kelompok kerja tata usaha. Karena di madrasah kita itu ada yang namanya KAUR TU, dan itu orangnya hanya satu. Setiap madrasah itu hanya satu. Kemudian yang keempat adalah KKTA. KKTA itu kelompok kerja tenaga administrasi. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu kita singkat dengan nama KKTL atau kelompok kerja tenaga laboratorium. Jadi pustakawan dan pembantunya pustakawan itu nanti masuk laboran dan pembantunya laboran itu nanti masuk di kelompok kerja ini, yaitu kelompok kerja tenaga laboratorium. Kemudian yang keenam itu adalah kelompok kerja tenaga perpustakaan. Jadi para pustakawan, kepala perpustakaan, dan tenaga-tenaga yang lain yang membantu pelaksanaan atau kegiatan perpustakaan, itu kita masukkan di kelompok kerja tenaga perpustakaan. Dan yang terakhir, ini yang khas untuk madrasah, mungkin tidak ada di satuan pendidikan yang lain, yaitu pembina asrama garis miring pesantren. Karena ada beberapa madrasah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu ada pesantrennya di madrasah itu. Maka kita sebut sebagai KKPA, kelompok kerja pembina asrama atau pesantren. Jadi ada 7 ya garis besarnya. Itu untuk tenaga kependidikan. Jadi secara garis besar, kelompok kerja kita ada 2, kelompok kerja guru dan kelompok kerja tenaga kependidikan. Bagiannya masing-masing. Kalau misalnya MGMP itu berarti berbasis mata pelajaran yang ada di madrasah sanawiyah. Nah, mulai dari bahasa Inggris dan selanjutnya sampai selesai. Demikian juga untuk yang kelompok kerja madrasah aliyah yang kita sebut sebagai MGMP madrasah aliyah. Nah, itu sesuai dengan mapel yang ada di madrasah aliyah. Itu ya untuk kelompok kerja yang pertama, kategori pertama adalah guru, yang kedua adalah tenaga pendidikan. Kemudian mengenai jumlah, sesuai dengan juknis kita, untuk kepala madrasah dan pokjawas itu bisa diselenggarakan ketika 10 orang itu berkumpul jadi satu. Itu namanya satu kelompok kerja kepala madrasah maupun untuk kelompok kerja pengawas, itu minimal 10. Tapi kalau yang lain itu minimal 15. Minimal 15. Nah, dalam konteks blok grant ini memang kita batasi maksimal adalah 30. Maksimal adalah 30 untuk masing-masing kelompok kerja. Itu ya, sesuai dengan juknis kita. Nah, mengenai pemetaannya, kami sudah sosialisasi ke 6 provinsi. Pemetaannya itu filosofi besarnya adalah yang pertama, semua guru dan semua tenaga kependidikan yang tercatat di Simpatika itu hukumnya wajib masuk dalam kelompok kerja. Entah apapun namanya kelompok kerja itu. Entah kelompok kerja guru atau kelompok kerja tenaga kependidikan. Jadi semua guru madrasah dan semua tenaga kependidikan madrasah yang tercatat di Simpatika wajib hukumnya masuk dalam kelompok kerja itu. Nah, tetapi yang kedua, filosofi yang kedua, pada saat yang sama, satu orang tidak boleh masuk di 2 kelompok kerja. Jadi mentang-mentang dia kepala madrasah, pada saat yang sama dia juga guru bahasa Inggris, pada saat yang sama dia juga guru MI, mentang-mentang begitu, oh saya kan ada di 3 tempat, maka saya masuk di 3 kelompok kerja itu. Itu tidak boleh atau tidak dibenarkan di sini. Jadi sekali lagi, filosofinya besarnya adalah semua guru madrasah dan semua tenaga kependidikan madrasah yang tercatat di Simpatika, ini catatan kita, yang tercatat di Simpatika wajib hukumnya masuk di dalam kelompok kerja. Tetapi pada saat yang sama tidak boleh ada satupun yang masuk di 2 tempat. Nah, kalau dalam bahasa syariahnya, semua guru dan semua tenaga kependidikan wajib nikah. Hukumnya wajib nikah, tetapi tidak boleh poligami, nah, masuk di 2 tempat. Nah, oleh karena itu, dengan pemetaan ini harapan kita semua guru dan semua tenaga kependidikan nanti akan tercover di dalam program PKB kita. Semua tersentuh, tidak hanya yang negeri-negeri, tidak hanya yang PNS, tapi semua akan tersentuh karena yang menentukan kualitas pendidikan kita dalam rangka reformasi pendidikan madrasah
itu adalah ketika kita bisa menyentuh semuanya melalui program PKB ini. Barangkali demikian Mbak Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjelasan tadi Pak Raufik, mungkin berarti yang bisa mendapatkan, yang bisa menjadi salah satu persyaratannya harus tercatat di Simpatika ya Pak Raufik ya, berarti ya Pak ya? Iya, harus tercatat di Simpatika. Itu per kapan Pak? Per kapan gitu, data per kapan gitu? Per tahun ajaran ini. Oke. Ya, tahun ajaran 2020. Per tahun ajaran 2020 ya Pak ya? 2021. Oh 2021. Oh baik Pak. Pelajaran itu kan 2 tahun ya Mbak ya biasanya ya. Tahun pelajaran 2020 dan 2021. Kan kalau pelajaran itu kan berjalan 1 tahun, 2 semester. Oke, 2020, 2021. Ya. Baik. Nah, selanjutnya siapa sih sasaran bantuan yang tepat yang sesuai dengan Juknis dan bagaimana mekanisme pendaftarannya ya untuk bisa memperoleh bantuan ini akan dijelaskan oleh Ibu Sa'diyah. Ibu, monggo silahkan Bu, bagaimana sih sasaran bantuan yang tepat yang sesuai dengan Juknis dan juga bagaimana mekanisme bisa memperoleh bantuan ini Bu? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman sejawat yang ada di forum ini, ada Pak Nurofik, Pak Buzeti, Pak Yunjun, Pak Stuart, dan juga Pak Fahrudin, dan juga kawan-kawan semua yang di dalam live streaming. Mudah-mudahan kita masih senantiasa sehat walafiat, berbahagia, masih bisa beribadah dan mendengarkan kita semua. Baik, Mbak Ina, saya boleh share screen ya? Dan saya karena saya sedang di Pusdiklat ini, jadi silakan Bu. Untuk ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebentar, saya Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sekilas saja kami sampaikan bahwasanya bahwa di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sudah menerbitkan tentang Juknis tentang bantuan KKGM-GMP nomor 606 tahun 2021 tentang KKGM-GMP MGBK KKM Jawas ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan dasar Bapak dan Ibu nanti yang menerima blok grant yang memenuhi syarat dan aturan sehingga bisa digunakan dan dipelajari rambu-rambunya secara teknis ada di dalam Juknis ini. Namun secara sekilas, karena ini waktu ya, nanti juga ada paparan dari Bu Zaiti, Pak Yunjun, dan juga kawan dari aplikasi, maka saya merangkum saja. Nanti kalau detailnya silakan Bapak Ibu unduh Juknis ini, Juknis nomor 606 tahun 2021. Secara umum Bapak dan Ibu saya kira sudah melakukan AKG, kemudian juga kemarin sudah melakukan AKG, PKG, dan juga ini sudah kelihatan profil guru sehingga perlu dilakukan PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Untuk melaksanakan menunjang PKB ini, maka dari Kementerian Agama memberikan blok grant atau yang bantuan dan sifatnya ini adalah stimulan, tetapi kami berharap nanti blok grant ini akan menjadi KKGM-GMP yang mandiri, bukan menjadi sesuatu yang ini hanya stimulan saja, tapi untuk keberlanjutannya, sustainability-nya, maka kami harap KKGM-GMP Pok Jawas ini ya akan menjadi mandiri sesuai dengan cita-cita kita, bahwasannya PKB akan berjalan terus dimanapun belajar sebagai wadah untuk pembelajaran, forum pembelajaran sesama, ya peer teaching sesama, dan masih terus berlangsung tanpa ada anggaran pun masih tetap jalan. Harapan kami seperti itu, masih bisa continuity terus ya. Maka dikatakan blok grant ini hanya sebagai stimulan saja. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya tujuan adanya KKGM-GMP ini tentunya untuk penguatan akses dan peningkatan mutu kegiatan melalui forum ini dan untuk memperkuat program KKG di Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah.
Adapun sasarannya tadi Mbak Ina ya sudah menyebutkan sasarannya ya KKG, MGMP, MGPK, KKM Pok Jawas. Alokasi dana yang disediakan untuk KKG 15 juta, untuk MGMP itu 30 juta, untuk MGPK 30 juta, KKM dan Pok Jawas sama di 30 juta. Kenapa beda KKG? Karena asumsinya KKG itu hanya di tingkat kecamatan, sementara MGMP, MGPK, KKM Pok Jawas itu di tingkat kabupaten, sehingga memerlukan transport yang lebih ya dibandingkan di tingkat kecamatan, sehingga nilainya juga menjadi berbeda. Dan ketentuan alokasi dana ini nanti akan disalurkan langsung ke rekening KKM Pok Jawas ini, dan nanti di aplikasi juga bisa kita gunakan proposal yang sudah Bapak Ibu buat, tidak perlu membuat rekening dulu, tapi yang sudah nanti syaratnya terpenuhi maka akan dibuatkan rekening. Boleh rekening secara pusat ya, dari pusat, apa yang disebut Pak Rafiq, Pak Ketua Koordinator tadi, Bu Recall ya, buka rekening kolektif, sehingga tidak ada dormen, salah sasaran yang seperti itu. Seringkali kita melakukan bahwa rekening-rekening yang lama menjadikan salah, tidak tepat saat mendelivery bantuan, kadang-kadang ada permasalahan kesalahan. Tetapi kalau kita membuka baru dan nanti dibukakan oleh pusat yang disebut Bu Recall, maka akan bisa meminimalisir kesalahan return saat mengalokasikan bantuan. Dan bantuan ini nanti akan ditransfer dalam satu tahap, tidak seperti Sarpras ya. Awalnya dia proposal dapat 30%, pelaksanaan baru dibayar 70%-nya. Ya, tapi kalau di program blok grant KKM, MGMP, MGPK ini ditransfer langsung 100% penggunaan dana tersebut, baru membuatkan laporan. Dan juga apabila ada sisa, kayaknya sih biasanya habis ya Bapak Ibu, maka harus dikembalikan ke negara, ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti store-nya juga ada, nanti bisa kita detailkan seandainya ada lebih. Tetapi saya kok jarang ya mendapat ada sisa bantuan dikembalikan ke negara, itu jarang. Rata-rata ya habis, malah yang ada kurang, biasanya seperti itu. Dan saat menggunakannya, realisasi anggaran ini juga menggunakan SPM yang terbaru, Pos daerah, misal di daerah 3T, memang jarak tempuhnya jauh, ya harus disesuaikan. Kalau memang tidak menggunakan moda, ya harus digunakan sesuai yang ada. Jadi tidak ngarang-ngarang, memang disesuaikan kondisi daerahnya. Kalau mau jauh perlu ojek, misal ya monggo. Kalau di daerah-daerah yang memang nggak perlu atau bawa motor sendiri, saya kira saya kira digunakan dengan seefektif efisien mungkin anggaran tersebut, dan sesuai buktinya. Seandainya naik motor sendiri berarti bensinnya ya disampaikan nanti digunakan. Tapi saya kira karena ini anggaran yang tidak besar dan dari kita untuk kita, saya kira digunakan dengan mempertanggungjawabkan ada kaidah kode etik dan juga kondisi yang real yang memang digunakan, supaya dana tersebut bisa mencukupi kegiatan. Karena di dalam kegiatannya, kalau tidak salah itu kan di dalam KKG itu harus digunakan untuk 5 kali pertemuan di dalam satu pertemuan. Di dalam 1 tahun ini kan dapat sekali bantuan. Nah, bantuan itu digunakan untuk 5 kali kegiatan. Untuk MGPK, MGMP, KKM Pok Jawas minimal dipakai untuk 7 kali kegiatan. Nah, nanti secara rinci Bu Zaiti dan juga Pak Jujun akan menerangkan untuk apa saja, UP-nya apa saja, nanti akan dijelaskan secara detail. Tapi yang jelas kami di Juknis menyampaikan bahwa untuk KKG itu 5 kali kegiatan, kemudian untuk MGMP 7 kali. Adapun kebutuhannya bisa untuk konsumsi, ini ya makan dan minum. Syukur-syukur ada daerah yang pintar, makan dan minum lebih baik kita membawa sendiri, ya hemat, bisa untuk kegiatan beberapa kali, mendapatkan ilmu yang banyak. ATK, saya kira nggak perlu ATK, ya monggo silakan saja, itu keluasan dari para KKG MGMP dalam komunitas tersebut dalam menggunakan uang yang sangat tidak banyak, tetapi bisa menambah ilmu yang luar biasa banyaknya.
Kemudian transport juga demikian, ada transport, uang harian dan penginapan. Kita memang di dalam PMK yang baru tidak mengenal honor, yang ada adalah uang harian. Penginapan ini bagi fasilitator yang memang tidak bisa pulang di daerah, misal ke pulau yang terjauh, nah maupun punya monggo digunakan. Tapi kalau daerah yang masih bisa pulang, saya kira tidak perlu penginapan ya, nggak masalah. Atau ada yang baik hati, Ibu tidur di tempat saya saja, nah monggo saja, itu hak-hak yang di luas keluasan, tetapi diperbolehkan kebutuhan untuk konsumsi, ATK, kemudian fasilitator, kemudian subsidi transport, namanya aja subsidi ya Bu ya. Jadi kan seandainya kurang-kurang dikit ya monggo digunakan juga. Kemudian protokol kesehatan untuk masker, kemudian hand sanitizer atau face shield, memang perlu di daerah yang masih zona orange, zona yang masih kuning itu saya kira masih perlu prokes harus tetap dijaga. Dan untuk administrasi bank barangkali nanti pas pembukaan ada perlu uang depan ya. Tetapi kalau membuka burekol saya kira tidak perlu ada administrasi bank ini. Ini kemarin dimasukkan, dicantumkan di sini asumsi bahwa seandainya membuka di daerah maka perlu ada uang pertama di dalam bank tersebut, maka boleh itu digunakan untuk ke sana. Tetapi kalau tadi Pak Koordinator menyampaikan bahwasanya akan dibuka burekol secara langsung, maka tidak perlu menggunakan uang ini. Larangannya Bapak dan Ibu, karena memang bantuan ini tentu juga diperbolehkan dan juga pasti ada larangannya. Nah, larangannya tentu untuk membangun ini tidak bisa, pengadaan barang juga nggak bisa, beli laptop rame-rame, printer rame-rame, tidak bisa. Apalagi memberi makanan yang merugikan kesehatan juga tidak bisa, apalagi sampai memberi barang senjata tidak bisa. Saya kira ini ada di sana dipakai untuk usaha supaya muter di UKM ya kan masih bisa ya, seandainya ada yang pinter itu dipakai UKM 5 juta yang sisanya untuk pertemuan. Nah, ini tidak bisa karena memang anggaran ini digunakan spesial untuk penggunaan kegiatan pembelajaran di mana sudah teratur di sana nanti in-on-in-nya, kemudian modul-modulnya juga sudah tersiapkan sehingga tidak bisa anggaran ini dipakai untuk usaha. Ini kalau yang punya pemikiran ekonomi biasanya itu wah mumpung ada nih, tapi tidak bisa karena waktu kita juga batasi. Pada saat penggunaan nanti waktu hanya 3 bulan, akhir Oktober atau November awal itu harus sudah membuat laporan, akhirnya tidak sempat untuk melakukan kegiatan bisnis usaha kecil-kecilan walaupun itu kecil-kecilan ya, ini tidak diperkenankan. Lalu istilahnya nanti silahkan memang kita ada narasumber tapi adalah yang ahli, kalau memang tidak saat pembelajaran nanti memang memerlukan narasumber maka didampingi oleh FASDA atau fasilitator daerah yang telah lulus dari pelatihan fasilitator daerah. Kami Direktur GTK atau MIGR komponen 3 sekarang kemarin baru mengumumkan hasil seleksi instruktur nasional, kemudian fasilitator provinsi dan fasilitator daerah. Di dalam aplikasi kemarin memang mencantumkan supaya jika memang mau lanjut monggo, mau tidak mengambilnya juga monggo, sehingga tentu ada hal-hal yang tidak lulus dan ini kan masih calon. Saat nanti pelatihan ada pre-test dan post-test, ini juga nanti otomatis fasilitator instrukturnya masih ada yang berguguran saringannya. Maka di sini disebutkan yang nanti mendampingi saat pelatihan saat KKG MGMP maka adalah FASDA yang telah dinyatakan lulus gitu ya. Kalau tidak lulus berarti tidak diacak. Namun tadi sampaikan Pak Rafiq bahwasanya memang walaupun beliau FASDA, FASPROF, tapi saat di daerah bukan mendua menjadi anggota di dalam, tetapi memang menjadi pendamping. FASPROF boleh juga sebagai pendamping ke FASDA karena di daerahnya. FASDA juga demikian mendampingi di desanya, misal ya diizinkan saja, tapi bukan menjadi anggota, tidak boleh mendua, tetap aturannya monogami, tidak poligami ya, seperti itu. Lalu sasarannya ini nanti di dalam KKG modulnya digunakan ada literasi, numerasi, sains,
UP-UP-nya nanti akan di-share oleh Bu Zaiti, sehingga nanti Bapak dan Ibu yang menerima kegiatannya dalam proposalnya kan harus menyebut UP-UP-nya mana ya, nanti akan diterangkan di sana. Dan ada literasi, numerasi, sains. Untuk MTS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Lalu untuk MA-nya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan BK. Sedangkan kebetulan di kita, Direktur GTK, memang ada FPMI ya, sekarang sedang ada Forum Pendidik Madrasah Inklusi, sehingga kita juga mengakomodir adanya KKM Inklusi, maka modul pendidikan inklusi, dan ini sudah disusun dan insya Allah juga bisa digunakan di daerah-daerah, dan yang SK-nya adalah dari pusat sendiri. Kemudian dari KKM ada modul kepala madrasah, memang ini fasilitatornya memang belum, tetapi malah modulnya sudah ada, dan demikian juga yang Pokjawas. Nanti akan dilaksanakan sesudah selesai recruiting fasilitator untuk KKM dan Pokjawas. Ini sementara masih di gurunya, belum ke KKM dan Pokjawasnya. Organisasi, saya kira nanti bentuk organisasi tugas dan tanggung jawab dalam ada jenjang ya, bagaimana tingkat KKGMYP melaporkan ke kabupaten, kabupaten ke Kanwil, Kanwil ke kami, ke PMU, tingkat pusat. Maka ini ada aturannya, bagaimana cara menyusun proposal sampai mendaftarkannya. Ini nanti yang terakhir ada di pusat. Yang di pusat adalah menentukan proposal Bapak dan Ibu diterima atau tidak adalah di pusat, tetapi yang membantu menseleksi nanti melalui dari berjenjang ya, dari Bapak dan Ibu ke sudah terverifikasi oleh kan Kemenak Kabupaten, Kabupaten menjadi rekomendasi dari Kanwil, Kanwil menjadi di pusat melalui aplikasi. Kami tidak menerima dalam bentuk hard copy karena memang saat ini zamannya sudah tidak hard copy lagi, dan apalagi tatap muka sudah tidak ada. Maka nanti ada aplikasi yang akan diluncurkan oleh proyek komponen 3, oleh komponen 4 yang membuat komponen 4 masih dalam satu wadah dari PMU ya, MIGR. Saya kira ini menjadi bagus dan lebih efektif, efisien ya. Dan pelaksanaan bantuan ini saya kira sesuai aturan lah ya, dengan yang ada baik Kementerian Keuangan maupun juga dari Ijen, bahwa harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai juknis, kemudian bagaimana nanti melaporkannya juga ada aturannya dalam juknis, sampai membuat SPTJM-nya, SPTJP-nya, pertanggungjawaban yang penting harus laporannya. Jika tidak, akuntabilitasnya tidak terjaga, maka tahun berikutnya tidak boleh mengajukan lagi, akan menjadi blacklist di kita, karena di dalam aplikasi nanti terkonektif dengan SIM PKP, maka ketahuan bahwa saja akuntabilitas tidak terjaga, laporan tidak ada, maka itu menjadi blacklist kami untuk tahun depan tidak akan mendapatkan blokran itu kembali. Mohon izin perhatian Bapak dan Ibu, karena anggaran walaupun kecil, tetapi akuntabilitas harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini bukan hanya kepada secara yuridis formal, namun juga saya kira moral kita ya, sebagai yang mendapatkan bantuan, kita harus bisa menjaganya dan terlaporkan dengan baik, apalagi menjaga marwah Kementerian Agama secara makro. Kementerian Agama kalau kecil memang cuma 15 juta, 30 juta. Tapi secara akumulasi akan menjadi miliar, dan ini uang semua yang harus kita pertanggungjawabkan bersama. Jadi kerjasama antara Kementerian Agama atau Direktorat GTK dan PMU dengan Bapak dan Ibu selaku penerima bantuan ini sangat kita harapkan. Kita harus tetap menjaga tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat dalam pelaporannya. 3T ya, 4T, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat laporan, 4T. Dan waktu pendaftaran ini kalau di juknis kita memang kemarin karena waktu nyusun itu
memprediksikan ya bulan Maret sudah pengumuman administrasi di bulan Maret, ternyata ini harus mundur ya, nanti akan kita hitung mundur ulang dalam saat waktu ini. Tetapi berharap bulan Mei ini nanti sudah bisa running dan sudah bisa menyampaikan ke aplikasi, karena saya kira aplikasi ini dibuat smart sehingga sudah bisa cepat kita lakukan pengumuman bisa Mei, sehingga Juni atau Juli sudah bisa penyaluran, misalnya dokumen rapi semua akan bisa disalurkan, dan pelaksanaan program sudah bisa dilaksanakan di bulan Juli ya, saya kira Juli, Agustus, September, Oktober, dan ini pasti hitung mundur di bulan November karena kita sedang berbarengan, ini waktu ngitung belum menghitung adanya kondisi dalam Ramadan ini, sehingga ada di bulan Mei nyaris tentu tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan secara tatap muka, sehingga kita masih melalui pelaksanaan pelatihan instruktur, pelatihan kemudian fasilitator provinsi, fasilitator daerah, tapi ini nanti akan simultan pelaksanaan di sana dan juga pelaksanaan bantuan. Syukur-syukur memang waktu yang kita buatkan ini memang tidak meleset, tapi nanti akan kita lakukan di dalam aplikasi, akan kita tuangkan dengan menghitung waktu. Mudah-mudahan tidak sampai November, tapi Oktober sudah melaporkan, sehingga kita bisa percaya bahwa kita diberi amanah melaksanakan kegiatan program ini bisa berjalan dengan baik dan dievaluasi dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang dan juga untuk provinsi yang akan datang, karena tahun ini baru di 21 provinsi yang kita tahu semua total adalah 34 provinsi, tetapi kita baru tahun ini 21 provinsi, sehingga akan menjadi wajah atau menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Dan nanti saya kira secara aplikasi nanti Mas Arti ya dari komponen 4 yang akan menjelaskan secara detail. Saya tidak mengupas bagaimana nanti memasukkan proposal by aplikasinya. Saya kira itu Mbak Ina ya, jumlah target sasaran nanti kalau udah berbentuk angka kuota, saya kira Pak Fahrudin ini yang paham petanya, proposalnya berapa KKG, berapa NGMP, berapa kabupaten kecamatan, data MGMP, NGMP-nya ada semua di dalam catatan dari komponen 3. Saya kira itu Mbak Ina dan kawan-kawan semua, serta Bapak Ibu yang ikut menghadir, menyimak kegiatan ini dari kami. Terima kasih. Nanti kalau tanya jawab kita akan lakukan bersama. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sa'diah. Detail sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi terkait mulai dari persyaratannya, kemudian sampai sasarannya, dan do and don'ts-nya. Tadi udah disampaikan semua sama Bu Sa'diah ya. Lalu ini ada pertanyaan nih dari Bapak Arif Ripandi ya. Kegiatan apakah yang harus diusulkan KKG jenjang MI dalam proposal seperti itu? Apakah harus berfokus pada materi PKP dan bagaimana hubungannya dengan modul-modul yang akan dipelajari? Nah, hal ini tepat sekali untuk dilanjutkan, dijawab oleh narasumber kita yang berikutnya. Ada Pak Yun dan Ibu Zaiti selaku tim pengembang PKB ya, yang akan menyampaikan mengenai cara menyusun proposal bantuan yang sesuai dengan struktur materi atau modul yang sudah dikembangkan oleh tim PKB Kemenak. Baik, kepada Ibu Zaiti dan Pak Yun, kami persilahkan, mungkin bisa dimulai dari Ibu Zaiti terlebih dahulu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Direktur Bapak Muhammad Zain, yang terhormat Bapak Dr. Ainur Rafiq selaku koordinator komponen 3, kemudian Ibu Hajah Siti Sa'diah MPD selaku Kasubdit, Ibu Kasubdit, kemudian Bapak Yun dan teman-teman tim pengembang serta semua peserta yang saya cintai, yang saya hormati. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.
Baik Bapak Ibu, mungkin saya bisa share screen ya Mbak ya. Silakan Bu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya kita di sini kegiatan dari bantuan yang akan kita lakukan itu kita mengacu pada Juknis 606 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasubdit ya, bahwa ini adalah bentuk perhatian dari Kementerian Agama ya melalui proyek RIP MEQR di tahun anggaran 2021 di subkomponen penguatan perluasan akses untuk kegiatan baik itu kelompok kerja guru, untuk kepala madrasah dan pengawas yang dilakukan melalui blok grant. Tadi tujuan sudah disampaikan oleh Ibu Sadiah. Kemudian untuk pemberian bantuan tadi sudah yang memberikan bantuan Bapak Ibu yaitu dari Kementerian Agama RI melalui Direktorat GTK Madrasah, Direktorat Pendis. Kemudian selanjutnya untuk yang menerima bantuan yaitu learning community yang ada di bawah lingkungan Kementerian Agama yaitu KKG, kemudian KKG ini untuk KKG MI saja sementara ini. Kemudian MGMP yang MGMP MTS yang tadi sudah disebutkan untuk MTS hanya untuk MGMP 4 mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Kemudian MGMP MA terdiri dari 8 mapel yaitu fisika, kimia, biologi, matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MGBK dan ekonomi. Itu adalah yang nanti berhak menerima bantuan. Kemudian tadi yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk membuat menerima bantuan ini yaitu masing-masing learning community. Yang pertama yaitu memiliki surat penetapan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Ini untuk yang SK-nya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten. Tetapi bila SK Learning Community ini bergabung, maka bergabung antar kota karena kekurangan peserta atau anggota, maka dia bergabung 2 kota misalnya. Maka penandatangannya adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa rumpun MGMP rumpun ini ataupun KKG yang digabung itu dilakukan atau dibentuk apabila kekurangan anggota. Jadi kalau MGMP minimal anggotanya 15. Ternyata di kota ini kurang dari 15, maka dia bisa bergabung dengan kota lain untuk membentuk MGMP, misalnya MGMP biologi gitu, atau MGMP bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya biologi, fisika, kimia, aliyah, ya ternyata jumlahnya kurang dari 15, maka dia bisa membentuk MGMP rumpun. Ya, jadi satu menjadi MGMP rumpun IPA yang
SK-nya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota ataupun Kabupaten. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu yang perlu disiapkan, learning community harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Tentu saja ADART ini dibuat setelah Bapak Ibu sudah memiliki SK karena dasarnya adalah SK SK-nya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki struktur organisasi lengkap. Jadi ada struktur organisasi lengkapnya, ada pembina, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lain yang dirasa perlu. Kemudian yang keempat, memiliki rencana program kerja 4 tahunan ke depan. Jadi Bapak Ibu setelah membentuk KKG, MGMP, KKM, MGBK ataupun Pokjawas sudah memiliki rencana program 4 tahun ke depan. Jadi 2020, 2021, 22 sampai 23 ya. Itu adalah rencana ke depannya. Kemudian 24. Kemudian yang selanjutnya memiliki anggota minimal 15 orang dan tidak lebih dari 30 orang untuk KKG, MGMP, dan MGBK. Jadi tadi yang saya bilang tadi bahwa kalau memang kurang dari 15 silahkan bergabung. Ya, kemudian memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk Pokjawas Kota Kabupaten. Ya, dan begitu juga memiliki keanggotaan minimal 10 juga untuk KKM. Sorry, ini kayaknya salah ketik saya. Yang satunya ini kota Pokjawas, yang satunya KKM ya. Jadi kelompok kerja madrasah. Jadi kalau di dalam struktur kelompok kerja kepala madrasah ini harus semuanya anggota ataupun pengurusnya terdiri dari kepala madrasah. Jadi tidak ada guru masuk di dalamnya. Begitu juga dengan MGMP atau KKG MGBK. Tidak ada unsur kepala madrasah di dalamnya. Jadi masing-masing. Kalau pernah saya lihat ada KKM, di situ pengurusnya ada guru. Jadi ini adalah learning community atau kelompok belajar kita. Jadi ya kalau kelompok belajar yang sesuai dengan latar belakang kita atau yang kita ajar, kita yang mengajar atau sebagai kepala madrasah. Kemudian memiliki keanggotaan untuk Pokjawas Provinsi yang ditunjukkan dengan SK dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jadi yang di provinsi yang diberikan bantuan nanti hanya Pokjawas. Jadi tidak ada KKM tingkat provinsi yang akan diberikan bantuan karena KKM ini ataupun KKG, MGMP, MGBK itu ada di tingkatnya MGMP dan MGBK itu tingkatnya kota kabupaten, sedangkan KKG itu tingkatnya kecamatan. Kemudian apa sih persyaratan penerima bantuan ya? Selain itu tadi selain memiliki keanggotaan, selanjutnya yaitu untuk daerah tertentu yang berada di 3T itu memiliki perkecualian. Kalau tadi KKG minimalnya 15, tapi kalau di 3T 5 orang sudah cukup untuk mengajukan bantuan ini. Kemudian memiliki keanggotaan minimal 5 orang untuk KKG tingkat kecamatan atau gabungan kecamatan. Kalau memang kurang bisa gabungan kecamatan, ataupun kalau memang di kecamatan juga kurang, kalau daerah-daerah terpencil atau daerah yang jauh, mungkin tingkat kabupaten juga 5 orang pun sudah diperbolehkan untuk mengajukan anggaran bantuan ini. Kemudian sama juga dengan MGMP. Selanjutnya juga memiliki minimal 5 juga untuk
KKM dan Pokjawas. Kemudian pemberian bantuan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan 3T diberikan sebagai piloting di beberapa kabupaten kota yang terpilih saja, ya. Kelompok kerja penerima bantuan ini adalah kelompok kerja yang aktif selama setahun terakhir. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahwa ketika Bapak Ibu membuat rencana kerja tadi, bahwa tahun 2020 itu Bapak Ibu sudah harus membuat. Jadi kemudian SK-nya juga harus dari 2020 Bapak Ibu, ya. Karena ini sudah ditentukan bahwa aktif selama 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir berarti tahun 2020, sekarang 2021. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya tadi sudah disebutkan alokasi dana, hanya yang berbeda hanya KKG saja di 15 juta, ya. Nah, kemudian juga pembelanjaan sudah Bapak Ibu nanti ada pembelanjaan yang bisa dibelanjakan dan tidak bisa dibelanjakan ataupun dibayarkan. Bapak Ibu bisa lihat jenis-jenisnya. Kemudian apa sih komponen kegiatannya? Ya, komponen kegiatan yang bisa kita buat atau kita laksanakan, kita buat ketika kita membuat proposal. Nah, yang pertama adalah bisa berupa pengembangan diri, berupa pelatihan. Nah, pelatihan di sini ataupun workshop, kemudian pendampingan kegiatan, PKB di KKG, MGMP, Pokjawas berdasarkan hasil AKG tadi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu membuat rencana kerja tadi, pastikan bahwa 7 kegiatan untuk 7 kegiatan itu adalah mengacu kepada modul. Nah, pertanyaannya adalah, sedangkan modul tersebut itu belum kita sediakan, ya, atau belum dibagi secara umum. Maka nanti akan kita bagi UP atau unit pembelajaran yang akan atau Bapak Ibu boleh ambil atau dimasukkan ke dalam kegiatan itu. Jadi yang menjadi sasaran kegiatannya adalah UP yang nanti sudah bagian dari modul-modul. Jadi tidak akan UP yang akan kita bagikan, itu Bapak Ibu pilih bagaimana Bapak Ibu menentukan di learning community Bapak Ibu bagian mana saja atau kelemahan dari kompetensi kelompok learning community Bapak Ibu. Siapa yang paling kompetensi mana yang lemah, di UP mana yang lemah. Nah, UP itulah yang harus Bapak Ibu usulkan pada kegiatan di proposal. Misalnya saja di UP, misalnya saja UP-nya tentang metabolisme di aliyah misalnya. Di UP-nya itu ada 17 JP. Kalau 17 JP nggak mungkin dong satu kegiatan dalam satu hari. Nah, UP yang 17 JP ini bisa Bapak Ibu pecah. Jadi di kegiatan 1 misalnya, ya, di kegiatan 1 berapa JP, kemudian di kegiatan 2-nya berapa JP gitu. Kemudian mungkin kegiatan 3, kemudian kegiatan 4 misalnya kegiatan 1 8 JP, kemudian kegiatan 2 8 JP. Berapa? 16 ya. Ya misalnya JP-nya 16 ya, berarti kegiatan 1 8 JP, kegiatan 2 8 JP. Kegiatan 3 Bapak Ibu on. Ya, karena di 7 kegiatan ini ada 5 in dan 2 on. Ya. Begitu juga untuk nanti KKM dan Pokjawas.
ada sama yaitu 7 dan 7, 5 in-nya dan 2 on-nya. Untuk KKG itu ada 5 kegiatan ya yang harus dilakukan, 2 on dan 3 in dan 2 on. Nah, ini pelaksanaan kegiatannya adalah setiap unit pembelajaran UP ini dilaksanakan dengan pola in the job learning atau in 1 dan dilanjutkan dengan on the job atau on 2 di kelas atau madrasah masing-masing. Nah, ini kalau udah sampai di tingkat KKG MGMP nanti. Dan in the job learning 2, in the job learning 2, kemudian setiap UP merupakan siklus in on in. Jadi ketika UP itu selesai, maka dia harus on. UP 1 lagi selesai, on lagi gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan MGMP, KKM ataupun Pokjawas mengikuti pola kegiatan yang sama seperti itu. Nah, bagaimana di sini dijelaskan bahwa pengembangan karya inovatif dalam mendukung kegiatan. Bapak Ibu boleh memasukkan kegiatan karya inovatif ataupun misalnya PTK, tetapi bukan di dalam 7 kegiatan yang kita ajukan di proposal. Bapak Ibu kan tadi memiliki program yang dalam 2 tahun, misalnya 4 tahun ke 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan karena 1 tahunnya 2020 ya. Maka bisa Bapak Ibu memasukkan pengembangan karya inovatif ataupun yang lain-lainnya di luar dari yang 7 ini. Jadi memasukkan kegiatan tersebut di luar dari 7 yang diminta oleh proposal ya, karena yang 7 itu yang di proposal itu harus mengacu kepada modul. Sementara ini modul kita belum menyiapkan untuk pembuatan karya ilmiah atau PTK dan sebagainya. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian ini enggak usah pelaksanaan kegiatan ya. Oh, udah tadi ya. Nah, ini bagaimana organisasi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang pertama di tingkat pusat ini Bapak Ibu ya, ada Kemenak RI atau PMU dari RIPMEQR-nya ya. Di sini tugas-tugasnya di sini menyusun juknis, kemudian mensosialisasikan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya ini di juknis. Nah, kemudian ini di sampai tingkat kota ya, nanti Bapak Ibu membuat proposalnya ya, karena proposalnya ini berupa aplikasi. Nanti mungkin dari yang di provinsi akan seperti kemarin waktu rekrutmen, jadi mengapprove dan menelaah kelayakan proposal Bapak Ibu untuk diajukan sampai tingkat ke pusat. Jadi tetap nanti tingkat kota kabupaten juga akan ikut menyeleksi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelaksanaan bantuan ya. Nah, pelaksanaan bantuan di sini kita mulai dari ini kelompok kerja atau MGMP Bapak Ibu ataupun KKG. Bapak Ibu memulainya dengan menyusun proposal dulu ya. Setelah menyusun proposal, Bapak Ibu mendaftarkannya secara online, kemudian menyerahkan proposal itu ke DCU. DCU itu distrik atau istilahnya yang ada di kota kabupaten, Penma di kota kabupaten Bapak Ibu ya. Nah,
Penma Kota Kabupaten akan, tapi ini tidak berupa berkas lagi karena kita sekarang akan menggunakan aplikasi, tetapi DCU tetap akan melihat kelayakan atau mungkin ada kekurangan dan sebagainya dari pihak DCU akan melihat dulu, kemudian untuk merekomendasikan dan mengirimkan kepada PCU atau ini adalah tingkat provinsi, ya. Kalau provinsial di provinsi ini, provinsi nanti akan menyeleksi lagi, memverifikasi berkas proposal bantuannya, kemudian provinsi akan mengirim ke pusat, ya. Kemudian pusat akan memvalidasi berkas Bapak Ibu atau proposal dari yang sudah dikirim dari provinsi. Kemudian proposal baru akan menetapkan SK siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Ya, tentu saja dengan melihat persyaratan-persyaratan yang sudah sesuai yang ada di Juknis ini. Nah, itu yang yang dilakukan oleh PMU atau PMU ini kalau istilah kita mungkin panitianya ya gitulah. Kemudian tugas Dirjen Pendis kemudian diajukan ke Dirjen Pendis. Nah, ini Dirjen Pendis akan mentransfer kepada rekening Bapak Ibu kalau sudah disetujui. Selanjutnya, Dirjen Pendis juga akan melakukan monitoring dan evaluasi, ya. Setelah rekening ini sudah diterima Bapak Ibu, nah Bapak Ibu baru melaksanakan kegiatannya, ya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan, ya. Jadi kalau tadi misalnya di MA, misalnya biologi menyatakan kegiatan tentang metabolisme, ya harus metabolisme yang dilakukan di GMP tersebut. Jadi jangan keluar dari apa yang sudah ada di proposal. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan, tugas dari learning community ini adalah menyusun laporan. Jangan lebih dari 14 hari ya. Paling lama 14 hari setelah itu, setelah kegiatan selesai diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporan semua. Ya. Di dalam Juknis sudah disediakan template laporannya. Jadi sebenarnya sangat mudah buat Bapak Ibu untuk menyusun laporan ini. Kemudian kegiatan dan realisasi keuangan ya. Jadi menyusun laporan baik itu laporan kegiatan dan realisasi keuangan penggunaannya. Nah, saran saya Bapak Ibu, karena menurut PMK 119 2020 2020 apa 21 ya. Itu disebutkan bahwa bahwa ada yang tidak boleh yang berhak mendapatkan honor, ada yang tidak mendapatkan honor. Tapi karena ketidaktahuan Bapak Ibu mungkin apakah ini tetap masukkan honor saja, tetapi untuk menanggulangi kelebihan uang misalnya daripada sayang dia dikembalikan ke pusat juga urusannya agak susah ya kan, maksudnya ininya prosesnya lebih baik kita gunakan semaksimal mungkin, yaitu dengan Bapak Ibu membuatnya jangan terlalu banyak harus lebih banyak kegiatan dari 7. Jadi yang seharusnya 7 Bapak Ibu buat misalnya 8 ataupun 9 ya dari UP-nya itu atau kegiatannya 7 atau 9 sehingga kalaulah 7 nanti ada kelebihan itu kan untuk yang 9 dan sebagainya. Nah, dari mana uang yang harusnya kan 30, ternyata dengan 9 kegiatan kita mencapai 35 juta. Maka itu adalah dana mandiri. Dana mandiri itu terserah Bapak Ibu apakah dari CSR ataukah dari
komunitas Bapak Ibu dari learning community dari iuran bersama ya, atau bisa juga ini menggunakan dana BOS, tetapi jangan kalau udah dana BOS-nya udah sedikit ya silahkan Bapak Ibu menggunakan dana mandiri karena ini adalah salah satu kewajiban Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima TPG, maka TPG ini sebagian harusnya sudah seharusnya dipergunakan untuk pengembangan diri Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen pendukung yang harus dilampirkan yaitu yang pertama tadi sudah ya. Kemudian proposal program dan rencana anggaran kegiatan ya. Jadi nanti di proposalnya di situ sudah ada rencana anggaran kegiatannya untuk apa-apa dan apa yang boleh dibeli dan apa yang tidak itu ya di template-nya sudah ada, di aplikasinya juga sudah ada. Jadi nanti kita akan pakai ke aplikasi yang akan ditayangkan penggunaannya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana bantuan. Ya, ada surat pernyataan kesanggupan. Kemudian jadi kalau Bapak Ibu tidak sanggup melaksanakan ya kembalikan saja gitu. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan kesanggupan menjaga keaktifan keberlanjutan KKGM-GMP atau learning community secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, misalnya tahun 2021 ini learning community Bapak Ibu mendapatkan bantuan, maka nanti 2022 Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bantuan. Maka akan kita lihat apakah learning community Bapak Ibu tetap bisa berjalan tanpa bantuan yang 30 juta ini ya. Itu yang dimaksud. Kalau tidak berjalan ya sudah, wassalam enggak. Tetapi kalau misalnya berjalan ya insya Allah di 2022 nanti 2023 akan mendapatkan bantuan kembali. Kemudian ada surat rekomendasi ya yang tadi dari kantor Kementerian Agama ataupun kota untuk KKG kecamatan atau gabungan kecamatan, kemudian MGMP baik tingkat kota ataupun yang gabungan di Kanwil dan Pokjawas untuk kota ataupun tingkat provinsi. Kemudian, salinan buku rekening karena nanti rekeningnya sudah dari pusat akan membuatkan, jadi mungkin apakah nanti akan dikirim secara ini, itu nanti akan ada dari Bu Kasubdit mungkin yang akan menerangkan atau Pak Kasubdit. Kemudian yang ini mungkin NPWP juga ya harus disiapkan. Kemudian surat kesediaan melaporkan penggunaan dana sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan ya. Penerima hibah atau yang menerima dana bantuan ini harus mengembangkan rencana kegiatan 4 tahun yang akan datang. Jadi 4 tahun ke depannya harus sudah dibuat perencanaannya lagi. Dibuat perencanaan jadi tahun 21, 22, 23, 24. 21 kalau saya dapat bantuan 30 juta ini akan saya pakai untuk apa-apa ya. Tetapi perencanaan untuk MGMP atau KKG Learning Community ini adalah rencana 4 tahun ke depan. Tahun ini saya memiliki program apa, dan program apa. Tahun depan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu harus dibuat. Nah, setelah Bapak Ibu membuat proposal tadi, penilaiannya yang dinilai yang pertama pemenuhan persyaratan administratif ya. Jadi seperti yang ada tadi yang disebutkan misalnya SK dan sebagainya ya. Kemudian
kejelasan tujuan kegiatan dan dampaknya nanti pada peserta didik, karena semuanya nanti berujung kepada peningkatan mutu pembelajaran, dan ini akan berimbas kepada anak didik kita. Jadi goalnya itu sebenarnya ada di anak didik gitu, di peserta didik kita, ya. Kemudian yang ketiga, ketepatan sasaran dari programnya. Jadi apakah program yang dibuat tepat enggak, sesuai enggak, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu di 7 kegiatan ini proposalnya, misalnya Bapak Ibu tidak tepat memasukkannya, misalnya membuat kegiatannya tadi yang saya sebutkan tidak ada yang di dalam modul, misalnya selain Pokjawas ya, kalau Pokjawas ada gitu ya, misalnya pengembangan diri tentang apa namanya, membuat PTK misalnya ya. Di dalam membuat PTK saat ini untuk KKG dan MGMP modul belum kita siapkan, jadi jangan membuat itu. Buatlah dari UP-UP yang nanti akan kita berikan ya, kegiatan-kegiatannya itu. Kemudian aspek keberlanjutan program setelah bantuan nanti berakhir ya, apakah akan terus atau tidak. Kemudian keaktifan atau pengalaman di KKG MGMP-nya, kemudian kewajaran rencana anggaran kegiatan. Jadi ada harga-harga yang wajar ya. Kemudian bagaimana mekanismenya seleksi proposal bantuan? Yang pertama, tim seleksi ini dibentuk oleh Kanwil ya. Yang kedua, tim seleksi tugas yang bertugas satu melakukan verifikasi proposal ya yang dikirim tadi, kemudian melakukan seleksi proposal dari calon penerima bantuan, kemudian melaporkan hasil seleksi kepada Kanwil Agama provinsi, kemudian nanti akan direkomendasikan sampai di GTK yang akan menetapkan. Nah, nanti format penilaian proposal itu ada di lampiran proposal ya. Bagaimana pelaksanaan bantuan ya, saya kira ini tidak terlalu penting ya. Kemudian, nah ini apa kewajiban Bapak Ibu atau kewajiban learning communities ketika menerima bantuan, yaitu Bapak Ibu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya ya. Kemudian juga mencatat atau mendokumentasikan proses kegiatan secara berkala ya. Jadi dari kegiatan 1 itu dicatat apa yang dilakukan, kemudian dokumentasikan foto-foto dan sebagainya ya untuk kegiatan 1. Kemudian kegiatan 2, begitu seterusnya. Selanjutnya setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban ya, baik itu laporan akademik, jadi proses ketika melakukan pelatihan itu yang dilengkapi dengan dokumentasi dan laporan keuangan ya. Jadi itu yang perlu disiapkan, yang nanti akan ditujukan kepada tim komponen 3 di GTK proyek RIP MEQR ini. Selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa membayar atau menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nanti jenis-jenis pajaknya juga sudah ada di lampiran. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui, kemudian melaksanakan penggunaan dana sesuai peruntukan bantuan yang ada dalam petunjuk juknis ini. Jadi tidak boleh keluar dari juknis ini. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tadi ya. Nah, selanjutnya
bagaimana sih pemantauan dan pelaporan yang Bapak Ibu laksanakan? Di sini Direktur GTK ya dan Direktur KSKK pada Dirjen Pendis Kementerian Agama bidang Penma kan baik Kemenak RI, kemudian Penma, Kanwil, kemudian juga Penma di kota kabupaten yang akan melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan kepada penerima bantuan ya. Kemudian monitoring evaluasi dan pemantauan ini dilakukan selama kegiatan minimal 3 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian pelaksanaan ME dan pemantauan yang dilakukan oleh kementerian provinsi ini ataupun kota ataupun pusat kota ataupun kabupaten ini untuk melihat seberapa jauh pemahaman peserta terhadap pelatihan yang sudah dilakukan itu, apakah berhasil atau tidak ya. Kemudian juga tantangan yang dihadapi dengan siswa dan lain-lainnya. Ya, jadi ada nanti yang akan memonitoring dan mengevaluasi Bapak Ibu. Dalam hal melakukan supervisi dan pemantauan kepada penerima bantuan, Kanwil, Kemenak Provinsi, Kemenak Kota Kabupaten, di sini nanti dapat menugaskan pengawas karena tupoksi pengawas di sini ada sudah menyangkut tupoksi pengawas untuk mendampingi NGMP ataupun KKG dan KKM. Nah, sekarang kalau selanjutnya adalah yang terakhir adalah pelaporan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan dari dokumentasi ini adalah berbentuk soft copy ya. Jadi kalau di sini disebutkan hard copy, mungkin nanti juga soft copy dan hard copy mungkin nanti akan dipertimbangkan oleh provinsi atau kota, apakah kadang ada kota itu atau kabupaten meminta hard copy-nya karena irjennya yang meminta dan sebagainya, itu nanti kebijakan dari kota, kabupaten ataupun provinsi masing-masing. Tetapi kalau pusat memintanya adalah soft copy-nya. Nah, ini akan disampaikan kepada tim komponen 3 proyek dan tenaga kemudian tim komponen 3 proyek RIP MEQR di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI setelah mendapatkan pengesahan dari pengurus. Jadi harus disahkan laporan itu dari pengurus KKG MGMP, MGBK KKM dan Pokjawas dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pembina kelompok kerja yang ditunjuk oleh kantor Kementerian Agama ataupun nanti ada yang mendampingi Bapak Ibu. Ya. Tembusan laporan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten setempat. Nah, kalau ada sesuatu yang mungkin yang terkait bantuan dan sebagainya. Bu Jeti, suaranya Bu Jeti. Hah? Hilang ya? Hilang ya? Jelas Bu, mau silakan Bu dilanjut Bu. Oke. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan bantuan Blok Brand ini, pengaduan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui layanan madrasah digital care melalui saluran yaitu emailnya helpdesk.madrasah@kemenak.go.id atau live agent dengan cara akses websitenya madrasah reform.kemenak.go.id atau mrc.kemenak.go.id atau chat langsung ke kontak senternya. Di sini ada 081147402020. Itu kalau Bapak Ibu mengalami
atau mau mengadukan layanan misalnya, wah kok saya dimintain oleh si A sekian gitu ya, misalnya Bapak Ibu bisa mengadukan langsung misalnya, ini misalnya gitu ya, misalnya pengawasnya minta jatah atau gimana silahkan ya, tapi kayaknya pengawasnya sih enggak sih, pengawasnya baik-baik ya. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti Pak Yuyun mungkin akan menambahkan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan Bu Zaiti sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya memang ringkasan dari juknis gitu Bu ya. Mulai dari pengajuan sampai dengan pelaporan bahkan sudah ada seperti itu. Nah, Pak Yun ada yang ingin ditambahkan Bu, Pak, dari penjelasan Bu Zaiti atau mungkin kita mau langsung menjawab pertanyaan Pak? Sebentar mungkin ya Bu. Boleh, silakan Pak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Bu? Kedengeran. Ya. Jelas Pak. Bapak Direktur, Bapak Kasubdit dan Bu Kasubdit serta Bapak Ibu yang menyaksikan kegiatan ini, terima kasih atas waktunya untuk mempertegas dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Jeti bahwa PKB ini merupakan kegiatan yang ujungnya adalah kepada siswa. Maka kegiatan yang dilakukan oleh KKG, MGMB, MGBK, KKM serta Pokjawas ujungnya adalah ke siswa. Agak share sedikit Bu, boleh saya share screen ya? Silahkan Pak. Ini Bapak Ibu saya sering ditampilkan tentang alur seperti ini, bahwa ujung dari yang dilakukan oleh pengawas, oleh kepala madrasah, oleh guru adalah ke siswa. Maka kegiatan PKB di MGMB, KKM dan Pokjawas ujungnya adalah ke siswa. Nah, di sini ada dua hal yang tadi harus dikuatkan, yaitu kompetensinya pengawas, kepala madrasah dan guru, kemudian bagaimana melaksanakan tupoksinya. Gitu. Jadi kompetensi itu menjadi bahan atau bekal untuk melaksanakan tupoksinya. Nah, pengawas yang memiliki 6 kompetensi harus melakukan suatu kegiatan tupoksinya, yaitu membina, memantau, menilai, membimbing dan melatih guru ataupun kepala madrasah di KKM atau di KKG atau di MGMP yang nanti ujungnya adalah ke siswa. Begitu juga di kepala madrasah. Kepala madrasah dengan 5 kompetensi plus dengan tupoksinya adalah manajerial, supervisi dan kewirausahaan, itu dalam rangka bisa mendukung guru melakukan suatu pembelajaran ke siswa. Jadi semua 3 aktor ini memiliki suatu tujuan adalah ke siswa, bukan hanya meningkatkan kompetensi. Maka bantuan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Kementerian Agama ke kelompok kerja itu dalam rangka melakukan kedua aspek tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya menguatkan kembali pola yang akan dilakukan di MGMP. Jadi di kelompok kerja, bantuan ini dilaksanakan atau diberikan kepada kelompok kerja untuk 2 tujuan yang tadi disampaikan oleh Bu Kasubdit. Satu adalah supaya kelompok kerja itu berjalan dengan efektif, kemudian adanya sharing di antara komponen-komponen ataupun aktor-aktor di pendidikan. Nah, ada gambaran di sana di juknis itu ada 5 kegiatan di guru, yaitu 3 in dan 2 on. Mungkin polanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi in, on, in, on, in. Jadi in yang kedua itu untuk merefleksikan hasil daripada on yang dilakukan di on. In pertama sebagai persiapan, kemudian on pelaksanaannya,
in 2-nya itu refleksi. Begitu juga on yang ditambah lagi ke on yang kedua, kemudian in yang kedua. Ini pola yang 5 kegiatan yang nanti dipandu oleh modul yang sudah disiapkan. Kalau untuk guru sudah siap semua, tinggal dilaksanakan. Sedangkan untuk yang kepala dan pengawas itu mungkin ngambil pola seperti ini. Ada 7 kegiatan. Bisa jadi in dulu, pertemuan dulu, persiapan dulu, pembekalan dulu, kemudian melakukan on. Nah, on ini memang diharapkan bukan hanya meningkatkan, mempraktekkan kompetensi dirinya, tapi bisa mendampingi programnya PKB guru. Kemudian mengadakan refleksi, artinya melakukan evaluasi terhadap kerja di on. Kemudian disiapkan, dibekali lagi untuk pelaksanaan on yang kedua, refleksi. Jadi untuk in yang kedua, refleksi itu untuk melihat hasil dari on dan menjadi bekal untuk ke kegiatan in yang selanjutnya ataupun on yang selanjutnya. Jadi diharapkan, sekali lagi diharapkan bantuan ini mengefektifkan, mengaktifkan kelompok kerja plus memberikan dampak terhadap program PKB guru yang ujung-ujungnya adalah pada kualitas pembelajaran siswa. Jadi sekali lagi itu hanya mengingatkan atau menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Jeti. Nanti kita akan kembangkan dalam diskusi atau pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan bagaimana cara mendaftar seperti itu ya untuk mengajukan dana bantuan ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa live streaming YouTube Madrasah Reform. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini mohon bisa dibantu dijawab Pak terkait dengan teknis pengajuan proposalnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan itu apakah dalam 7 kegiatan yang dimaksudkan itu adalah 7 paket kegiatan atau 1 kegiatan bisa dilaksanakan 1 kali saja seperti itu. Ini pertanyaan dari Ibu Sulfah Magdalena. Apakah dalam 7 kegiatan itu artinya adalah 7 paket kegiatan atau 1 kegiatan dilaksanakan 1 paket saja seperti itu? Mungkin bisa dibantu menjelaskan Pak Yun. Oh iya, nanti kan mungkin nanti Bu Jati yang bisa menjelaskan lebih dalam di modul itu. Jadi intinya in itu kegiatan itu adalah pertemuan 7 kali pertemuan di secara tatap muka di in, kemudian pelaksanaannya di on gitu. Jadi paket dalam artian akan dipandu dengan modul yang sudah disiapkan Bu. Di modul itu sudah disiapkan untuk setiap UP. Misalnya untuk guru itu ada in satunya itu ada 8 JP misalnya. Nah itu biasanya kalau di KKG atau di MGMP, di UP1 itu jumlahnya in 1 8, on-nya itu misalnya 4 JP, in 2-nya 2 JP, nah berarti itu bisa digunakan polanya, adalah yang 8 JP digunakan di in itu 2 kali pertemuan. Misalnya pertemuan pertama 4 JP, pertemuan kedua 4 JP, kemudian on, pelaksanaannya di madrasah masing-masing. Nah setelah itu mengadakan pertemuan di kegiatan yang keempat, yaitu dengan in 2-nya. Nah itu dalam rangka refleksi untuk kegiatan on, diharapkan dalam pertemuan refleksi yang di kegiatan keempat itu bisa menemukan hal-hal yang baru atau inovasi baru dalam pembelajaran. Gitu. Nah untuk kepala madrasah dan pengawas pun sama, itu polanya untuk mendukung bagaimana pelaksanaan PKB guru, kemudian melakukan satu in 2 dalam rangka refleksi. Nanti mungkin ditambahkan sama Bu Jeti untuk di proposal itu. Silakan Bu Jeti. Oke, terima kasih Pak Yun. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya tadi 7 kegiatan artinya 1 paket atau 1 paket gitu ya? Bapak Ibu, jadi yang dimaksud dalam
7 kegiatan di sini adalah Bapak Ibu nanti kan akan diberikan UP-UP yang boleh diambil oleh Bapak Ibu. Nah, di dalam UP-UP itu akan ada jam atau JP-nya gitu. Nah, JP itu akan Ibu uraikan di kegiatan. Kalau misalnya JP-nya kecil, berarti mungkin hanya cukup 1 in saja sudah cukup. Satu kegiatan in sudah cukup. Nanti berarti in berikutnya Bapak Ibu mengambil UP yang lain. Tetapi kalau UP-nya JP-nya besar, ya misalnya JP-nya itu 1 UP 18 JP misalnya. Maka itu bisa dijadikan beberapa kali in. Ya, misalnya in 1, in 2 misalnya gitu. In 3-nya on, kemudian in berikutnya Ibu refleksi ya, kemudian itu udah in 4, kemudian kelimanya in lagi ya, 5 on, kemudian in lagi. Nah, pada in yang keempat dan kelima, ketika Ibu setelah refleksi, kalau refleksinya hanya cukup setengah dari kegiatan, maka kegiatan di setengahnya itu bisa Bapak Ibu masuk ke dalam JP UP yang baru, ya. Tetapi kalau in yang ketiga tadi, in ketiga tadi itu ternyata UP-nya on-nya itu lama atau dianggarkan 1 kegiatan selesai, ya berarti nanti Ibu in yang keempat ya, in yang keempat mengambil UP yang baru, begitu ya. Saya kira itu ya Pak Yun. Ya. Ya Ibu. Saya kira itu jawabannya Ibu. Baik, Bu. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Rofik mungkin Pak mengenai kebijakan. Pak Rofik. Oke. Ya, ini ada pertanyaan seperti ini, bagaimana jika jumlah guru yang terdaftar di Simpatika itu kurang dari 15 dan lebih, seperti apa nih Pak? Ada pertanyaan dari Ibu Harti Hali ya, mengenai pengurus MGMP yang jumlahnya tidak mencukupi minimal 15 guru. Namun ada juga pertanyaan dari Bapak Rusnadi Wijaya, bagaimana kalau anggotanya itu sampai 90, apakah diizinkan membentuk 3 MGMP dalam 1 kabupaten kota seperti itu Pak? Oke Mbak, itu yang tanya dari provinsi mana itu Mbak? Tidak menyebutkan wilayah ya Pak, namun yang kurang ini ada juga dari Kediri menanyakan seperti itu Pak. Oh kalau Kediri Jawa Timur ya, berarti sosialisasinya dari Kanwil belum nyampe ya? Oh siap. Nah, jadi kami sudah sosialisasi ke 6 provinsi. Jadi kalau pertanyaan dari Kediri nanti tanya aja sama Kanwilnya ya untuk penjelasan itu ya. Sekarang ya, langsung Pak. Ke demo aja Mbak. Oh baik. Ya. Baik, langsung dilanjutkan Pak Andri Kurniawan untuk bisa menyampaikan Pak bagaimana mekanisme ya penyampaian pendaftaran untuk dana bantuan ini. Silakan Pak Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, videonya ya, Pak. Terima kasih untuk Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya, Bapak-bapak semuanya. Untuk saya mencoba ingin memaparkan aplikasi yang nantinya rencananya mau di launching ya, sekitar tanggal 23 ke atas. Akan saya coba paparkan aplikasinya.
Kelihatan ya sama Ibu ya? Terdengar? Iya, sudah Pak. Sudah tampilannya sudah ada dan suaranya juga sudah terdengar. Iya. Ya, pertama kali untuk calon yang akan mendapatkan bantuan, semuanya itu harus memasukkan masuk ke dalam browser ya, internet, itu dengan alamat kkgt-madrasah.kemenak.go.id. Di bagian atas ya. Mas, ini kok masalah zakat ya? Tayang ya? Salah share screen, Mas. Oh, sebentar. Salah zakat ini, Mas. Salah. Salah. Udah. Maaf. Belum Mas, minta tolong di-share lagi Mas, di-share ulang. Oh ya. Oke, sudah terlihat ya? Belum, lagi berproses. Ya. Ya, sudah Mas. Oke, ya. Terima kasih. Maaf ini teknis. Pertama kali untuk masuk ke aplikasi, jadi seluruh para kelompok kerja itu harus masukkan alamat aplikasinya ya, kkgt-madrasah.kemenak.go.id. Nah, seperti ini. Nanti setelah mengetikkan alamat ini, di enter saja, nanti otomatis akan keluar tampilan internet seperti akan di screen. Nah, untuk halaman websitenya di sini ada 3 pengelompokan. Yang pertama itu di bagian header, di atas ya, itu bagiannya di atas. Kemudian bagian konten, mulai dari halaman gambar, kemudian tentang programnya ya, sampai ke bagian pelaksanaan bantuan, itu konten. Sedangkan untuk footernya itu kita taruh di bagian bawah, ini berkaitan dengan informasi yang akan membantu para peserta kerja kelompok. Nah, untuk di bagian atas di sini ada beberapa menu ya pendukung, yaitu beranda, kemudian pengumuman penting ya. Ini sedang kita siapkan. Kebetulan ini web juga sedang kita develop ya. Kemudian ada data bantuan, terus hubungan kami ya, supaya kalau ada apa-apa bisa langsung connect gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan atas, di atas itu ada 2 tombol. Yang pertama pendaftaran, dan yang kedua tombol masuk. Nah, kalau tombol masuk itu setelah mendapat, berarti kalau untuk mendapatkan paspor, yang pertama yang harus dilakukan adalah harus daftar dahulu. Ya. Nah, itu di bagian header. Nah, kalau untuk bagian bawah, bagian konten dan footer itu tinggal dibaca saja ya, mungkin sudah dipaparkan tadi sebelumnya ya oleh Bapak sama Ibu semuanya. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah sambil menyiapkan proposal gitu. Yang pertama itu harus kita klik ini tombol daftar. Untuk prosesnya. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan muncul semacam form. Form ini sedang kita desain, sedang kita develop juga. Mudah-mudahan nanti di launching sudah siap semuanya. Mulai dari memasukkan asal provinsi, kabupaten, ya, termasuk jenisnya seperti apa gitu. Nah, kemudian jenjangnya seperti apa? Pertama madrasah, ya, MTS, SMA. Kemudian mata pelajarannya apa? Kemudian nama dari strategi ini apa? Nah, di bawah form ini, di sini ada bagian blok untuk memasukkan identitas dari madrasah intinya. Berarti kalau misalnya tidak tahu ID-nya, maka tidak akan nemu gitu ya. Yang pertama itu harus memasukkan siap ID-nya, kemudian NPSN dan NSN. Nah, kemudian dicari
kalau misalnya cocok dengan database yang yang di telematika atau database yang di Kemenak, otomatis akan muncul. Ini kan warnanya beda, abu-abu. Nah, tapi kalau misalnya 3 angka ini tidak sesuai dari database yang di Kemenak, maka otomatis tidak muncul. Jadi tidak akan sinkron. Nah, justru dengan adanya ini akan memvalidasi. Barangkali takut kan orang bisa saja ya daftar asal daftar gitu dapat reset password. Nah, kalau dengan ini dari sisi awal kali sudah kita verifikasi gitu biar bersusah-susah dahulu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah berhasil nemu gitu ya, nah dari kelompok kerja guru sama kerja madrasah itu harus melengkapi data personalia pengurus. Nah, pertama datanya akan kosong. Nanti bisa dilakukan dengan menekan tombol tambah. Nanti boleh dari pembina sampai ke anggota 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu ya. Lebih dari 15 orang dari itu. Nah, nanti di sini setelah itu baru daftar. Nah, karena ini masih di Kemdikasri. Nah, otomatis data yang dimasukkan oleh Bapak sama Ibu tersave di dalam database. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar, nanti kan ada konfirmasi ke email. Nah, nanti akan dikasih user password. Nah, untuk masuknya, kembali lagi ke halaman utama, kemudian klik tombol masuk. Seperti ini. Nah, nanti Bapak sama Ibu, ya, kerja kelompok itu kan punya user password. Nah, kita bisa masuk melengkapi proposal segala macam, harus masuk ke ruang halaman itu. Nah, kalau berhasil, otomatis akan masuk ke halaman proposal, terus entry laporan segala macam. Tapi kalau tidak berhasil, maka tidak akan masuk. Nah, sehingga kalau ada apa-apa kesulitan di teknis, bisa melihat informasi di bagian footer. Kan ada telepon yang terusan itu paparkan tadi atau ke email. Nah, itu sih paparan sementara untuk aplikasi ini sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan di waktu yang berikutnya ini sudah benar-benar siap. Begitu, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali ada pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Andri dengan paparannya. Nah, sambil menunggu pertanyaan mengenai aplikasi pendaftarannya, mungkin kita bisa tanya jawab dulu ya terkait beberapa pertanyaan yang masuk. Ini saya bacakan satu persatu. Ada pertanyaan dari Ibu Irma Suryani. Untuk materi kegiatan PKKM, apakah bisa mengacu kepada materi PKKM atau ada modul khusus berdasarkan modul kepala madrasah? Seperti itu. Mohon bisa dibantu dijawab, Ibu Zaiti. Baik, Mbak. Nanti untuk UP dari modul baik itu untuk KKM, Pokjawas ataupun Mapel, masing-masing Mapel nanti akan di-share. Jadi silahkan memilih dari UP di masing-masing sesuai jenjangnya. Jadi kalau KKM ya memilih UP-nya KKM, Pokjawas nanti memilih UP-nya pengawas, kemudian Mapel MI berarti literasi, numerasi, dan sains, dan seterusnya. Jadi nanti yang akan dibagi itu yang bisa dipilih gitu Mbak. Makasih. Ya baik. Pak Rofiq, kemudian ini ada pertanyaan nih Pak dari Musdalifa, KKM Inklusi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, gitu ya. Bagaimana KKM Inklusi terdiri dari 3 madrasah 1 kabupaten jika bergabung dengan kabupaten lain, sementara jaraknya ratusan kilometer. Lalu pertanyaan keduanya adalah bagaimana model forum guru inklusi yang beda tingkatan, yakni MI dan MTS, seperti itu Pak. Oke, ini berarti berbicara pemetaan lagi ini ya. Oke, ya, jadi Pak. Goa itu kan termasuk Sulawesi Selatan ya? Ya betul Pak. Goa itu kan Sulawesi Selatan. Kebetulan kemarin kami juga sudah ke sana.
Jadi sebagaimana juknis yang kita ketahui, sebagaimana tadi dijelaskan juga oleh teman-teman, itu ada yang namanya kelompok kerja level satuan pendidikan atau level madrasah. Ada juga yang namanya kelompok kerja level kecamatan. Nah, tadi sudah disampaikan juga. Ada juga yang namanya kelompok kerja level kabupaten. Nah, tadi gabungan beberapa kecamatan itu satu kabupaten. Kemudian ada juga yang namanya kelompok kerja level provinsi ketika gabungan dari beberapa kabupaten. Bahkan kemungkinan juga ada KKG level nasional. Level nasional. Nah, terkait dengan yang inklusi ini, jadi in prinsip mengapa terjadi mengapa muncul kelompok kerja yang level-level tadi? Asumsinya adalah ketika sebuah madrasah atau sebuah lembaga pendidikan RA, katakanlah begitu, ternyata siswanya banyak atau ribuan, katakanlah begitu. Kemudian di situ ternyata gurunya itu lebih dari 15, itu satu RA itu ya, satu RA, kemudian gurunya lebih dari 15 atau ada 15, maka itu bisa membentuk satu kelompok kerja. Itulah yang kita sebut sebagai kelompok kerja satuan pendidikan atau kelompok kerja madrasah. Nah, kalau misalnya ada MI, katakanlah begitu, ternyata gurunya itu tidak lebih dari 15, nah, kebetulan di desa itu tidak ada yang lain MI-nya, ya hanya dia sendiri. Nah, untuk mencukupi 15 orang, maka dia gabung dengan MI yang lain, di desa yang lain. Nah, karena gabungan dari 2 desa atau 2 kelurahan, maka tidak boleh disebut sebagai kelompok kerja desa yang satu. Nanti desa yang satunya marah, ya kan? Maka ini naik, ya, istilah kita itu naik ke atas menjadi kelompok kerja level kecamatan. Karena gabungan dari 2 desa atau 2 kelurahan. Nah, demikian juga kalau misalnya ada madrasah aliyah di satu kecamatan, kebetulan satu kecamatan itu ya madrasah aliyahnya hanya satu kecamatan, maka dia gabung dengan kecamatan yang lain. Inilah yang kita sebut sebagai kelompok kerja level kabupaten. Kalau yang level provinsi tadi seperti yang disebutkan Bu Zaiti, misalnya ada pengawas, ya, pengawas katakanlah begitu. Pengawas ini ternyata di kabupaten A itu tidak lebih dari atau kurang dari 10, maka dia harus gabung dengan kabupaten atau kota yang lain. Nah, ketika gabungan dari beberapa kota atau 2 kota atau 3 kota atau 3 kabupaten, maka inilah yang kita sebut sebagai kelompok kerja level provinsi. Nah, kemungkinan untuk yang inklusi itu kemungkinan itu juga nanti kita bentuk kalau misalnya di sana gurunya hanya 3 atau 4, ya, kita bentuk level nasional, SK-nya langsung dari Pak Direktur. Nah, mengenai jarak jauhnya, era sekarang ini sudah tidak menjadi hambatan sama sekali kalau terkait dengan jarak itu tidak menjadi masalah, kecuali memang pengennya tatap muka. Maka di sistem informasi manajemen PKB kita itu ada 3 pilihan moda untuk kegiatan PKB-nya. Yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah blended itu gabungan antara tatap muka dan virtual katakanlah atau jaringan dalam jaringan. Kemudian ada yang murni online. Ya, kalau murni online berarti dimanapun dia berada itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk yang inklusi itu, misalnya di sana gurunya hanya ada 3, itu bisa dilakukan modelnya tidak harus tatap muka dengan anggota yang lain, tetapi bisa dilakukan secara blended atau dilakukan secara online murni. Nah, kembali tadi pertanyaan kayaknya sama tadi Mbak Magdalena juga tadi pertanyaan. Bagaimana kalau kurang dari 15? Ya kalau kurang dari 15 ya naik ke atas tadi. Kalau misalnya dari level madrasah kok kurang, ya naik menjadi ke kecamatan dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi SK-nya itu nanti yang menandatangani adalah pejabat yang levelnya tadi. Tapi kalau untuk yang KKG level madrasah, meskipun dia itu level madrasah,
bukan kemudian yang tanda tangan Pak Camat, bukan ya. Bukan kemudian yang tanda tangan Pak Lurah, bukan, tapi yang tanda tangan tetap kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu Mbak ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 kemudian kita buat kelompok kerja yang lain atau kita buat menjadi 2, ya boleh-boleh saja, bahkan anjuran kita seperti itu. Jadi minimal 15, kalau bisa paling banyak 30. Asumsinya apa? Karena kalau kita melakukan kegiatan yang tatap muka, maka 30 itu sudah kelas yang ideal lah, katakanlah begitu. Jadi tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Nah, itu ke 30 itu. Karena kita minimalnya 15, kemudian kalau bisa, kalau lebih dari 30, kita bagi menjadi 2. Barangkali itu Mbak yang tambahan itu, tadi ada pertanyaan itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Bu Zaiti dan Pak Yun Yun, ini ada pertanyaan nih Pak terkait penyusunan proposal ya dari Ayu Diana Kartika. Apakah program-program untuk di tahun-tahun berikutnya itu juga sama harus dibuat detailnya seperti proposal yang pertama seperti itu ya, atau bisa melanjutkan atau bagaimana? Iya, dibuat detail Mbak. Jadi tapi nggak detail pakai anggaran segala gitu. Tapi detail di dalam pelaksanaan pemilihan UP-UP-nya itu. Jadi UP-nya yang dipilih harus yang ada di dalam modul, karena yang di dalam modul itu UP-nya masih berkiblatnya kepada KIKD gitu. Jadi tidak lepas dari itu yang akan dilakukan. Tetapi bisa juga di luar yang 7 kegiatan ini mereka menyantumkan misalnya pengembangan PTK, membuat PTK misalnya, boleh di luar dari 7 proposal ini gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa community learning membuat program 4 tahun ke depan. Nah, di dalam tentu saja 4 tahun ke depan itu kan lebih dari 7 kegiatan. Nah, yang 7 kegiatan ini jatahnya PKB sekarang ini ya, yang harus ada di modul. Nah, kalau yang lainnya boleh dia membuat misalnya PTK, lebih dari 7 kegiatan itu dia membuat PTK atau membuat yang lain dengan memanggil narasumber yang lain. Nah, dia harus mencantumkan bahwa narasumber di luar yang ini dia mereka community learning ini akan menganggarkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi narasumber dari kegiatan yang dilakukan setelah atau dari 7 kegiatan proposal ini. Itu Mbak. Jadi yang 7 kegiatan dari proposal ini minimal itu harus dari UP yang sudah disediakan gitu. Tapi ya, kalau yang lainnya bisa dari UP ataupun di luar UP ini. Yang menyangkut pengembangan diri. Jadi yang masih berpusat atau berkisar pada PKB-nya guru tersebut atau kepala madrasah tersebut ataupun pengawas tersebut. Mungkin Pak Yun mau nambahkan Pak Yun? Ya, silakan Pak Yun. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Rofi, Pak Kasubdit, bahwa ini adalah pengembangan kekorporasian berkelanjutan. Bahasanya adalah B, berkelanjutan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, bahwa KKG ini, MGMP dan bantuan ini dalam rangka mengaktifkan MGMP dan KKG setelah Pokjawas itu. Jadi, nah semua program itu sudah tersusun secara rapi. Nah, bantuan hanya mensupport 7 untuk Pokjawas dan KKM dan 5 untuk KKG, mensupport dana itu saja. Sedangkan secara program, Bapak Ibu sebagai pengurus kelompok kerja harus mengembangkan secara 4 tahun gitu. Nah, ini jadi bentuknya stimulus saja. Stimulus dari Kementerian Agama untuk supaya kelompok kerja itu bisa aktif dengan secara terprogram dan berkelanjutan. Itu yang kata kuncinya adalah berkelanjutan. Terima kasih.
Ya, Pak Rafiq, sebelum ditutup sesi ini, apa mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ada tambahan. Ya, Jadi silakan. penambah tadi apa yang disampaikan oleh Bu Zeti dan Pak Yun itu benar sekali ya. Makanya PKB-nya itu B-nya jangan sampai dihilangkan ya. Jadi bukan hanya PK, jadi bukan hanya pengembangan keprofesian doang, tapi B-nya itu harus terlalu melekat di sini. Makanya istilahnya adalah berkelanjutan. Artinya apa? Ketika nanti Bapak Ibu sudah melaksanakan atau sudah mengalami atau sudah mengikuti ya katakanlah begitu PKB sekali, maka polanya ya seperti itu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau melakukan PKB secara mandiri. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih. Ya, ini mungkin ada bukan pertanyaan tapi ini ya kisah inspiratif nih ya dari Ibu Khairun Nafiah. Alhamdulillah MGMP MTS Hulu Sungai Selatan selama ini tetap berkegiatan meskipun dengan anggaran mandiri seperti itu Pak. Ini luar biasa sekali ya Pak. Ya, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena materi sudah semua disampaikan, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai sosialisasi hari ini, bisa disampaikan melalui Live Agent Madrasah Digital Care. Informasi kontak senternya bisa didapatkan di sosial media kami, ada Instagram Madrasah Reform, kemudian juga bisa di website madrasahreform.kemenak.go.id. Nanti akan kami koordinasikan pada Bapak Ibu narasumber sekalian di sini jawabannya seperti apa, dan mungkin nanti jika banyak pertanyaan mungkin seperti itu Pak Rafiq dan Bapak Ibu sekalian yang lain, mungkin kita bisa menggelar sesi sosialisasi berikutnya ya ketika dilihat nanti ada kebutuhan seperti itu, karena biasanya nanti kalau sudah menyangkut dengan penggunaan anggarannya, honorarium ini itu biasanya banyak pertanyaan nih Pak Rafiq dan Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana cara membayarkan jika pemateri itu ASN atau kemudian dari luar negeri dan sebagainya secara online seperti itu. Mungkin nanti kita bisa adakan sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di sosialisasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Yun, Bu Zaiti, Ibu Sadia, Pak Rafiq, Mas